Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pisonia Silvestri, mahasiswi PPG Angkatan 1 Universitas Negeri Malang, bidang studi IPS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana kabar kalian? Baik, Bu. Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Alfat sehat? Alfat, kamu sehat? Oh, alhamdulillah. Farah? Oke, Farah bagaimana? Sehat? Oke, baik. Ditunggu ya mungkin Farah. Oh, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, baik. Suara Ibu bisa kamu dengar? Bisa, Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, baik. Ya. Pastikan jaringan kamu dalam keadaan yang baik supaya KBM kita bisa berjalan dengan baik. Kemudian untuk Irsyad boleh rada bergerak ke ruangan yang lebih terang supaya Ibu bisa lihat wajah kamu? Ya, silahkan. Boleh bergerak ke ruangan yang lebih terang. Bajunya boleh dirapihin. Oke, seragam-seragam kalian boleh dirapihin. Iya. Sip. Iya, terima kasih. Oke, Alif, kenapa Ibu hanya bisa lihat bagian mata-mata kamu saja? Silahkan di-full-in-nya, Alif ya. Ya, baik. Ya, aturan selama pembelajaran kali ini, Ibu akan membuat pembelajaran ini menjadi tiga segmen dengan segmen penilaian. Penilaian pertama ada penilaian afektif, penilaian kedua adalah penilaian kognitif, penilaian ketiga adalah penilaian psikomotorik. Sebelum Ibu lanjut masuk ke dalam materi, kalian boleh melakukan presentasi terlebih dahulu di link yang sudah Ibu bagikan. Sebentar, Ibu bagikan dulu ya, tunggu ya. Baik anak-anak, untuk absensi, kalian bisa mengisi absen yang sudah Ibu share di Google Drive, yaitu bagian absensi siswa. Baik anak-anak, itu untuk presensi. Baik, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Alfat, kita berdoa terlebih dahulu. Ini langsung aja, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga keberkahan ilmu hari ini yang akan kita pelajari sampai kepada kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, kita akan masuk ke dalam materi lembaga keluarga. Sebelumnya, oke, baik, kalian siapkan buku tulis, kemudian pensil atau pulpen untuk mencatat. Selanjutnya kita akan masuk ke materi tentang lembaga keluarga. Ya, baik, sebelum masuk tentang lembaga keluarga, ya, ingat simbol SMP Taman Harapan? Kalau Ibu bilang Taman Harapan, kalian harus bilang apa? Mansabada nabata. Keren Safik. Oke, Taman Harapan. Mansabata nabata. Oke, Mansabata nabata. Oke, ini berikut adalah media pembelajaran kelas 7 yang dibuat oleh Ibu sendiri, yaitu Ibu Pisonia Silvestri, dalam pelajaran IPS atau ilmu pengetahuan sosial. Kita lanjut. Terlihat di layar kamu? Belum, Bu. Udah, Bu. Ya, hari ini kita belajar tentang lembaga keluarga.
sebelum kita masuk ke lembaga keluarga, sebagai bentuk nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia, Ibu akan, ya silahkan kalian boleh dengarkan dulu. Ini ada lagu Indonesia Raya. Alfat. Alhamdulillah. Oke. Baik, selanjutnya ini kompetensi inti yang akan kita pelajari hari ini ya anak-anak ya. Yang pertama, gini. Kalian dapat memahami pengetahuan baik secara faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian yang kelihatan sama mata. Ini ada kompetensi dasar. Oke, kompetensi inti tadi kemudian kita jabarkan lagi menjadi kompetensi dasar. Untuk kompetensi dasar, kalian nanti akan mengidentifikasi pola interaksi sosial. Nah, indikator pencapaian kompetensi hari ini yang akan kita lakukan. Yang akan kita lakukan ini ada 5 poin sayang. Ada 5 poin ya anak-anak ya. Yang pertama, memahami pengertian dari lembaga keluarga. Targetnya itu. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi. Ini untuk tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita dibagi menjadi 5. Ya, dibagi menjadi 5. Yang pertama, gini, melalui pembelajaran mode daring itu model yang seperti sekarang, kita belajar secara virtual dengan pendekatan saintifik dan model problem based learning. Oke, kalian diminta untuk tujuan kita bersama. Ibu berharap yang pertama, dengan membaca handout, kalian dapat memahami pengertian lembaga keluarga dengan benar dan bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, dengan mengamati gambar, kalian dapat mengidentifikasi fungsi-fungsi lembaga keluarga dengan benar dan bertanggung jawab. Oke, sampai sini kita lanjut. Ya. Baik. Ya. Ya, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kalian hari ini. Ada 5 tujuan pembelajaran kalian hari ini. Nah, untuk kegiatan pembelajaran kalian, nanti setelah Ibu selesai menerangkan, kalian melakukan diskusi kelompok. Setelah diskusi kelompok ini, kalian lakukan di room virtual yang berbeda dari yang Ibu lakukan sekarang. Kemudian caranya bagaimana Bu? Caranya kalian buka room, mau di Google Meet ataupun mau di Zoom Meeting. Kemudian setelah itu kalian rekam layar, kalian lakukan diskusi di dalam forum tersebut. Jika terjadi ketidakmengertian, kalian boleh panggil Ibu sebagai fasilitator.
kemudian kalian presentasi. Setelah itu kalian konfirmasi kepada kita semua. Nanti kita masuk ke dalam kegiatan Zoom virtual kembali. Setelah itu Ibu akan melakukan kuis sebagai hasil evaluasi kalian. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Bu. Bisa, Bu. Alhamdulillah. Kita lanjut Bu. ya. Bisa diikuti? Bisa, Bu. Oke, bisa. Alhamdulillah. Baik. Kita mau masuk materi tentang lembaga keluarga. Sebelum kalian mengevaluasi gambar ini, Ibu akan bertanya nih. Menurut kalian gini, apakah kalian merasa bagian dari anggota keluarga? Bagian, Bu. Bagian, Bu. Oke. Satu-satu siapa mau jawab? Apakah kalian merasa menjadi bagian dari keluarga? Iya, Bu. Iya, oke, Alfat silakan. Alfat, kamu merasa bagian dari anggota keluarga? Oke, menurut kamu apa sih peran kamu ketika kamu berada di rumah? Membantu orang tua, Kemudian meringankan beban orang tua bisa, Bu. meringankan beban orang tua. Dengan cara seperti apa? Yuk, dengan cara seperti apa? Belajar. Bukan belajar. Dengan cara belajar. Oke, membantu orang tua dan meringankan beban orang tua dengan cara belajar. Oke, baik. Yang lain? Yang lain? Mungkin sebentar. Oke, mungkin Najwa? Oke, atau mungkin Nia, materinya tentang ini Nia, tentang lembaga keluarga. Oke, baik. Menurut Nia, apakah kamu merasa bagian dari anggota keluarga Nia? Iya, Bu. Iya. Kenapa? Karena saya juga kadang ngebantuin orang tua kayak nyapu, ngepel, gitu-gitu, Bu. Oke, baik. Ya, Jadi pintar. kalau misalnya ada masalah, kita nyelesain bareng-bareng. Oh iya, baik, pintar. Iya, kalian adalah bagian dari keluarga yang memiliki peran masing-masing ya tentunya. Nah, ini akan kita jabarkan sekarang. Oke, apakah yang kalian pikirkan setelah kalian melihat gambar keluarga ini? Ibu punya 2 gambar. Ada gambar yang pertama dan ada gambar yang kedua. Kalian bisa analisis nih. Untuk gambar yang pertama, siapa yang mau menganalisis? Saya, Bu. Keluarga Oke. bahagia, Bu. Oke, menurut Nia itu keluarga bahagia. Baik, menurut Alfat? Kalau menurut saya keluarga yang tidak terpecah, Bu. Kalau menurut Syafiq, keluarga yang yang beratur, Bu. Oke, menurut Syafiq, keluarga yang berhasil. Ibu nggak bisa dengar Syafiq. Yang rukun, Bu. Oh, oke. Menurut Syafiq yang pertama ini keluarga yang rukun. Kalau menurut Agnia ini keluarga yang bahagia. Kalau menurut Amran nomor 1 keluarga yang bagaimana? Harmonis, Bu. Oh, keluarga yang harmonis. Oke, kita bandingkan dengan keluarga yang nomor 2. Layar Ibu jangan dicoret-coret, atuh. Udah cakep-cakep ini. Oke, kalau menurut Raga, keluarga yang nomor 2, keluarga yang bagaimana? Bro, tidak harmonis, Bu. Oke, baik. Menurut Alfat, keluarga yang tidak harmonis. Kalau menurut Raga? Keluarga yang tidak bahagia, Bu. Keluarga yang tidak bahagia. Alif, kalau menurut Alif? Keluarga yang tidak rukun, Bu. Oh, keluarga yang tidak rukun. Baik. Kaisan? Keluarga yang tidak tentram. Oh, betul. Ada berbagai pendapat ya. Ada keluarga yang tidak rukun, ada keluarga yang tidak tentram, keluarga yang penuh pertengkaran dan lain sebagainya. Kita akan kaji ini. Ternyata di dalam satu keluarga
bagaimana cara menciptakan keluarga yang rukun, ada faktor-faktor dan fungsi-fungsi dari lembaga keluarga tersebut. Ya, berbeda dengan keluarga yang bagian nomor 2. Ketika keluarga yang bagian nomor 2 terdapat ketidakberfungsian dari fungsi-fungsi lembaga keluarga tadi. Ya, kita lihat. Kita kaji dari lembaga keluarga. Ini ada pengertian dari lembaga keluarga. Oke, sebelum Ibu munculin nih tentang keluarga aja. Menurut kamu keluarga itu apa sih? Harta yang paling berharga, Bu. Oh, alhamdulillah. Keluarga itu kata si Alfat, keluarga adalah harta yang paling berharga. Oke, lanjut. Ada lagi yang bisa memberi deskripsi tentang keluarga? Apa itu keluarga? Oke. Satu keluarga yang saling mendukung dan bahagia, Bu. Oh, satu keluarga yang saling mendukung dan bahagia. Oke, baik. Nia, kalau menurut Nia keluarga apa nih? Tempat untuk pulang, Bu. Oh, keluarga tempat untuk pulang. Alhamdulillah. Ngeri jawabannya Nia itu, tempat untuk pulang. Oke, baik. Nih, ada tentang lembaga keluarga. Lembaga keluarga itu adalah unit paling kecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Baik, dari keluarga akan melahirkan individu dengan berbagai macam bentuk kepribadian dalam masyarakat. Lembaga keluarga adalah pembentuk psikologis terbaik yang kemudian akan dibawa ke lingkungan masyarakat. Oke, keluarga itu pembentuk utama di dalam kemasyarakatan. Contohnya seperti apa? Contohnya ada keluarga tadi, keluarga harmonis, keluarga penuh dengan keteraturan, bangun pagi, sholat, kemudian mandi, sarapan, bangun pagi, sholat, kemudian mandi dan sarapan. Setelah itu bertanggung jawab menjalankan aktivitas-aktivitas. Tata bahasa yang baik, kemudian pengaturan emosional yang baik dari orang tua, itu akan mempengaruhi ke anak. Anaknya nanti akan kebentuk dengan kepribadian yang baik juga. Kemudian ketika dia berada masuk ke dalam masyarakat, dia menjadi pribadi yang baik pula gitu. Nah, itu untuk pengertian dari lembaga keluarga. Tentunya yang namanya lembaga keluarga itu awalnya adalah dari pernikahan lebih dulu ya. Gitu. Itu yang namanya lembaga keluarga. Terjadinya pernikahan dulu dengan satu laki-laki dan perempuan, kemudian memiliki seorang anak. Itu proses dari lembaga keluarga. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Tidak, Bu. cukup. Tidak, Baik, Bu. kita lanjut ya. Untuk peran lembaga keluarga, ya, keluarga memiliki peran khusus, yaitu tadi dibilang katanya Nia itu keluarga adalah tempat untuk pulang. Ih, cakep banget tempat untuk pulang. Kenapa? Keluarga berperan menjadi pelindung untuk pribadi-pribadi sebagai anggota yang mana ketentraman serta ketertiban didapatkan dalam wadah itu. Jadi betul, keluarga adalah tempat untuk pulang. Nah, itu peran lembaga keluarga tuh. Kemudian ada lagi, keluarga merupakan unit sosial ekonomi dengan material terpenuhi kebutuhan hingga kebutuhan para anggota keluarganya terpenuhi. Ini nanti tugasnya ayah nih untuk mencari nafkah. Gitu. Nanti kita akan bahas di fungsi lembaga keluarga. Kemudian peran keluarga juga menumbuhkan dasar-dasar untuk kaidah-kaidah pergaulan. Tadi sudah Ibu terangkan. Jika tata bahasa biasa terjalin dengan baik di dalam satu rumah atau di dalam satu keluarga, anaknya pun nanti akan memiliki tata bahasa yang baik. Berbeda dengan yang tidak. Ya, kamu sudah bisa menangkap yang tidak. Ibu akan mengarahkan kamu ke arah-arah positif. Misalnya ada barang jatuh gitu. Ada barang jatuh. Refleksnya kamu langsung astagfirullah gitu. Atau ada sesuatu hal yang mengagetkan, efeknya kamu langsung astagfirullah. Ya, berbeda dengan kata bahasa yang biasa ada salah satu keluarga yang menggunakan dengan tidak baik. Ada barang jatuh, apa yang disebut misalnya nama binatang atau lain sebagainya. Nah, itu kamu bisa melihat itu karakter teman-teman kamu bisa lihat dari situ. Nah, kemudian itu peran lembaga keluarga. Kemudian
Tadi sudah menumbuhkan dasar-dasar nih. Sekarang keluarga merupakan wadah yang mana tempat berkumpul orang menggunakan dalam satu proses sosialisasi awal, yaitu suatu proses yang mana manusia akan mempelajari serta mematuhi sebuah kaidah-kaidah serta nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Contoh, tadi Ibu sudah memberikan contoh. Yang pertama, peraturan dimulai dari keluarga. Bagaimana kamu bangun pagi, bagaimana kamu sholat subuh, bagaimana kamu mengerjakan tugas dari orang tua, dari nyapu, membereskan tempat tidur, itu dimulai dari keluarga. Baru nanti bisa ke bawah ke ranah masyarakat. Sampai sini bisa dipahami untuk peran lembaga keluarga? Baik, alhamdulillah. Bisa, Bu. Kita lanjut. Iya, Bu. Ini ada fungsi keluarga. Ada fungsi lembaga keluarga. Untuk fungsi lembaga keluarga dibagi menjadi 7. Yang pertama ada fungsi reproduksi, kemudian ada fungsi proteksi, ada fungsi ekonomi, ada fungsi sosialisasi, ada fungsi afeksi, fungsi pengawasan sosial, dan fungsi pemberian status. Kita akan bahas untuk fungsi reproduksi. Oke, baik. Ibu akan menge-share satu video Sparkle yang sudah dibuat. Sudah bisa dilihat, ada tangan di situ? Di layar Sudah, kamu? Bu. Udah, Bu. Bisa. Sudah, Oke, Bu. diamati ya. Fungsi lembaga keluarga. Yang pertama ada fungsi reproduksi. Reproduksi itu berawal dari pernikahan yang diharapkan akan memberikan keturunan. Kemudian ada lagi fungsi proteksi atau perlindungan, yaitu rasa ketentraman serta keterlindungan yang baik secara psikologis maupun secara fisik. Tuh, supaya keluarga terjalin dengan harmonis. Ada lagi fungsi ekonomi. Untuk fungsi ekonomi, Pekerjaan ya, Bu. iya, baik. Itu ada bentuk kerjasama yang baik antara ibu, ayah, kemudian anak di dalam mengelola pendapatan. Seperti itu. Maka keluarga akan bisa memfungsikan fungsi ekonomi dengan baik. Itu 3 fungsi yang pertama. Sekarang ada fungsi selanjutnya. Ada fungsi sosialisasi. Keluarga itu memperkenalkan hidup dengan orang lain, mengenalkan lingkungan secara luas agar kalian dapat hidup atau bersiap di masyarakat. Oke, kemudian untuk fungsi pengawasan. Nah, ini biasanya terjadi di kalian nih. Fungsi pengawasan saling mengawasi antara anggota keluarga yang sudah menjadi tanggung jawab bersama dan menjaga nama baik bersama. Fungsi pengawasan, misal Syafiq bikin status di handphonenya, statusnya itu tidak baik gitu kan, nanti akan diawasi sama mamahnya. Ada lagi fungsi pemberian status, mendapatkan status ataupun kedudukan yang baru, seperti baru menikah. Ayah baru menikah, statusnya menjadi suami, dan ibu menjadi seorang istri. Untuk afeksi, memberikan kehangatan perasaan kepada setiap anggota keluarga. Seperti itu. Kehangatan bagaimana caranya, Bu? Ketika lagi sakit, ibu mengurus kalian. Itu fungsi afeksi. Untuk fungsi pengendalian sosial, keluarga dapat mencegah atau usaha preventif pada setiap anggota keluarga Untuk pengendalian sosial, keluarga dapat mencegah atau usaha preventif pada setiap anggota keluarga agar tidak terjadi penyimpangan. Baik, sampai sini bisa ya? Bisa, Bu. Bisa, alhamdulillah. Kita lanjut. Ini untuk fungsi lembaga keluarga. Berdasarkan gambarnya, ini fungsi lembaga keluarga tadi ada reproduksi, ayah, ibu, kemudian punya anak. Kemudian untuk fungsi keluarga proteksi, ayah melindungi anaknya. Seperti itu. Untuk fungsi lembaga ekonomi, ayah mencari nafkah.
Kemudian, oh tapi Bu sekarang fungsi lembaga ekonomi bukan ayah Bu yang mencari nafkah, ibu juga ada yang mencari nafkah. Yaitu berdasarkan kesepakatan masing-masing di dalam satu keluarga. Dan anak berfungsi untuk mengatur bekerja sama ayah sama ibu bagaimana ekonomi tetap dalam keadaan baik di satu keluarga. Kemudian ada fungsi sosialisasi. Fungsi sosialisasi apa yang diajarkan di dalam keluarga, kemudian bisa dibawa keluar dari keluarga tersebut. Oke, itu ada gambar-gambarnya. Kita lanjut. Sama seperti tadi sebenarnya. Nah, ini ada fungsi afeksi, memberikan kehangatan. Kemudian ada fungsi pengawasan sosial. Tadi ada proses fungsi pengawasan sosial dan ada fungsi pengendalian sosial. Baik, kita lanjut. Amati gambar berikut. Analisis penyebab kegagalan fungsi dari lembaga keluarga. Kamu boleh lihat di bagian sini, di bagian pertama, ini gambar apa bisa kelihatan? Bisa, Bu. Iya. Gambar apakah itu? Tawuran, Bu. Oke, gambar tawuran. Untuk yang kedua ini gambar apa? Merokok. Oke, gambar orang merokok. Untuk yang ketiga? Bullying. Oke, gambar bullying. Nanti akan dibahas di dalam diskusi kalian ya anak-anak berkaitan gambar ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guys, di sini kita akan diskusi. Oh ya, sebelumnya menurut kalian keluarga itu apa sih? Coba dari Najwa dulu. Kalau menurut saya, keluarga itu merupakan kelompok sosial yang terdekat di sekitar kita. Kalau menurut Fiksa, keluarga itu apa? Menurut saya, itu adalah unit bersifat dasar dan terkecil untuk mencapai kehidupan sosial masyarakat. Jadi dalam satu keluarga memiliki peran dan fungsi masing-masing agar bisa saling mengerti, melindungi, serta membimbing satu sama lain. Oke, coba. Kesimpulannya adalah keluarga itu salah satu kelompok sosial yang paling terdekat dengan kita dan juga memiliki peran masing-masing dan juga memiliki fungsi masing-masing. Dan dalam kita itu harus saling melindungi satu sama lainnya. Kesimpulan diskusi hari ini itu sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini tugas individu pada lembar LKPD kalian. Untuk LKPD kalian sudah Ibu share di drive kelas kalian dan bisa kalian download yang berjudul tentang lembaga keluarga. Baik, dan di LKPD itu kalian mengerjakan 2 tugas. Yang pertama, tugas individu. Sebentar, nah ini dia. Yang pertama tugas individu, ini kalian boleh mengamati gambar yang ada di LKPD ini. Kemudian dilanjut. Ya, di sini ada kalian mengamati gambar kemudian membuat pertanyaan. Ini untuk tugas individu. Dan kemudian untuk tugas kelompoknya. Ya, kalian melakukan pengamatan di daerah sekitar lingkungan rumah kalian, perubahan lembaga keluarga apa yang terjadi bandingkan dengan hasil pengamatan kamu dan temanmu. Misalnya, ya. Untuk pencarian literasi, kalian bisa cari di rumah belajar, kemudian dari YouTube, internet agar dapat menganalisis sikap dalam menghadapi kenakalan karena kegagalan keluarga. Baik anak-anak, berikut adalah handout yang sudah Ibu share di drive kelas kalian. Ya, dan bisa kamu download dan kemudian bisa kamu baca. Yang berfungsi untuk tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu ya dengan membaca handout, kalian dapat memahami pengertian lembaga keluarga. Oke, baik. Ada quizzes. Setelah ini akan Ibu berikan linknya.
sumbernya. Ya, sebelum Ibu tutup, Ibu minta tolong satu anak yang Menurut Nia, keluarga itu tempat pulang kayak tadi. Nah, dari keluarga kita tuh bisa dapat makan, terus kita juga bisa dapat perlindungan dari keluarga. Kalau misalnya kita ada masalah apa-apa, kita dapat perlindungan. Terus juga di keluarga kita bisa memenuhi kebutuhan kita dalam bagian ekonomi. Terus juga apa lagi ya? Oke, cukup? Kalau ada masalah kita bisa selesaiin bareng-bareng gitu. Nggak sendiri, nggak kesusahan sendiri kalau ada keluarga. Udah sih Bu, cukup kayak gitu aja. Oke, baik. Terima kasih. Firsya, silakan Fir. Menurut saya keluarga itu cinta pertama dalam hidup kan? Masya Allah. Oke, lanjut. Karena pasti kalau kita ada apa-apa harusnya kita bisa berkomunikasi sama ibu, ayah biar kita dapat solusinya kan. Baik. Terus juga mereka pasti nggak mau apa-apa terjadi sama kita, makanya mereka melindungi kita. Itu tugas keluarga. Oke, baik. Terima kasih. Ya, luar biasa hasil refleksi hari ini, gitu. Nah, ini Ibu ada salah satu hadis, gitu ya. Sebentar. Rasulullah bersabda, apabila Allah menghendaki, maka rumah tangga yang bahagia itu akan diberikan kecenderungan senang mempelajari ilmu-ilmu agama, yang mudah-mudah menghormati yang tua-tua, harmonis dalam kehidupan, hemat dan hidup sederhana, dan menyadari cacat-cacat mereka dan melakukan taubat. Ini dari HR Dailami dari Abbas radhiyallahu anhu. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran kita hari ini selesai. Iya, terima kasih untuk kerjasama kalian. Jangan lupa tetap patuhi protokoler kesehatan, mencuci tangan sebelum makan tentunya dengan air mengalir dan sabun, mau sebelum makan ataupun mau ketika kalian habis bepergian, kemudian menggunakan masker dan menjaga jarak. Ingat ya anak-anak, tetap ikhlas menjalani KBM dengan proses seperti ini. Karena seperti ini. Kita tidak tahu pandemi itu kapan berakhir. Yang harus diingat, segala sesuatu yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Jadi, kita ikuti ketentuan-ketentuan yang sudah Allah berikan. Yang pastinya tetap ikhlas menjalani ini semua agar keberkahan bisa sampai ke kita semua. Seperti itu. Oke, baik. Silahkan Alfat, boleh dipimpin untuk berdoa? Ibu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kurang lebihnya Ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.